Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang jangkauan kuartil dan jangkauan semi interkuartil pada data berkelompok yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Bambang Wijonarko. Sebelum melanjutkan menonton video ini, jika belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Baiklah, kita mulai materi kita kali ini. Rumus jangkauan kuartil itu sama dengan rumus jangkauan kuartil pada data tunggal. Ya, jadi data kelompok dan data tunggal secara rumus sama, yaitu adalah K3 dikurangi K1 atau kuartil atas dikurangi kuartil bawah. Tetapi penggunaan kuartil 3 ini itu menggunakan rumus dari kuartil data berkelompok, ya, bukan menggunakan rumus kuartil data tunggal. Selanjutnya adalah rumus jangkauan semi interkuartil, yaitu JSK sama dengan setengah dikalikan K3 dikurangi K1. Berarti untuk mencari jangkauan semi interkuartil, pastikan dulu kalian mencari nilai dari jangkauan kuartilnya. Ingat ya, kuartilnya di sini menggunakan rumus data berkelompok. Oke, masuk ke contoh soalnya. Diketahui data sebagai berikut. Ada sebuah tabel distribusi frekuensi berkelompok. Kenapa ini kelompok? Karena pada nilai itu semuanya memiliki interval, ya. 12 sampai 16, 17 sampai 21 sampai dengan 32 sampai dengan 36. Nah, pertanyaannya di sini adalah tentukan jangkauan kuartil dan jangkauan semi interkuartilnya. Baik, kita akan coba selesaikan soal yang ada. Yang pertama adalah oleh kalian buat tabelnya kembali, ya. Di sini ada nilai, ada frekuensi, dan ditambahkan adalah Fkum. Apa Fkum? Fkum itu adalah frekuensi kumulatif. Jadi ingat ya, untuk mengingat kembali. Jadi kenapa ini di sini ada dapat nilai 10? Karena ini juga 10. Jadi ini selalu sama untuk yang pertama. Jadi kalau di sininya 5, Fkumnya juga pasti 5 untuk pertama. Nah, yang kedua, kenapa ini dapat 8? Karena 10 itu ditambahkan dengan 8. 10 tambah 8 maka hasilnya adalah 18. 18 ditambah 4 maka hasilnya adalah 22. 22 ditambah 8 maka hasilnya adalah 30. Dan 30 ditambah 10 menghasilkan 40. Di mana 40 ini sama saja dengan N. Nah, sekarang kita masuk ke rumus kuartil 1. Ini saya tuliskan kembali ya. Kuartil 1 sama dengan TB ditambah 1 kali N per 4 dikurangi sigma Fs, berarti jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil 1 dibagi frekuensi kuartil 1 dikalikan dengan panjang kelas. Pertama, untuk mengerjakan ini adalah kita tulis dulu 1 kali N per 4. Berarti sama dengan 1. N-nya adalah berapa? 40 ya. Berarti 1 kali 40 dibagi 4. Berarti hasilnya 40 dibagi 4 itu sama dengan 10. Nah, sekarang kalau sudah didapat 10, berarti kita bisa mencari nilai dari atau mencari kelas kuartil satunya. 10 ya. Kalau lihat 10 yang dilihat adalah Fkumnya. Ini 10. Ini yang pertama 10. Nah, kebetulan pas. Ini 10, ini 10 sama. Berarti kelas kuartil 1 itu letaknya pada kelas pertama, ya, karena 10 pas nih. Kalau di sini sampai dengan 18 kelebihan ya. Nah, sekarang kalau ini sudah ada, berarti kita tuliskan di sini kelas kuartil 1. Baru kita tuliskan TB-nya. TB, ingat, TB itu adalah tepi bawah. Karena kelas kuartilnya ada pada kelas pertama, berarti kita lihat di sini. Berapa ini? 12 ya, berarti 12 dikurangi 0,5. Berarti sama dengan 11,5. Oke. Kemudian sigma Fs, jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil 1. Jumlah frekuensinya kuartil 1-nya adalah ini ya,
10. Sebelumnya berapa? Ternyata tidak ada angka. Kalau tidak ada angka, tuliskan adalah angka 0. Oke ya, kalau tidak ada angka ya, karena jumlah frekuensi sebelum 10 itu tidak ada, berarti tulis aja angka 0. Kemudian FK1 artinya adalah frekuensi pada kuartil 1, pada kelas kuartil 1 ya. Ini kelas kuartil 1-nya, frekuensinya ini berarti nilainya berapa ini? 10. Tulis 10 di sini. Oke. Kemudian yang terakhir panjang kelas. Panjang kelasnya ini aja kurang ini. 17 dikurangi 12 berapa? 5. Jadi panjang kelasnya adalah 5. Setelah ini dapat, oleh kalian tinggal substitusikan. K1 sama dengan TB. TB-nya adalah 11,5 ditambah 1 kali N bagi 4. Nilainya ada nih, berapa ini? 10 ya, berarti 10 dikurangi jumlah frekuensi sebelumnya 0 dibagi frekuensi kuartilnya 10. Oke, ini sudah dikalikan panjang kelasnya, yaitu adalah 5. Berarti kuartil 1 sama dengan 11,5 ditambah 10 dikurangi 0, 10 dibagi 10 dikalikan 5. Berarti kuartil 1 sama dengan 11,5 ditambah 10 dibagi 10, 1 dikali 5, 5. Berarti kuartil 1 sama saja dengan 11,5 ditambah 5, hasilnya adalah 16,5. Oke ya, ini nilai dari kuartil 1-nya. Nah, sekarang kita masuk untuk mencari kuartil 3-nya ya, kuartil 3-nya. Nah, ini kuartil 3 dari segi rumusnya. Sama dengan mencari kuartil 1, kita cari dulu adalah berapa? 3 per N dibagi 4. Sama dengan 3, N-nya tadi berapa? 40 ya, ini N-nya ya, 40. Berarti 3 kali 40 dibagi 4. Berarti sama dengan 3 kali 40 adalah 120 dibagi 4 sama dengan 30. Nah, sekarang 30 di mana? Ini 10 ya, ini 18 ya, 18, 22, 30. Oh, ternyata pas juga 30, berarti kelasnya ada di sini. Nah, oke ya, berarti ini adalah sama aja dengan kelas kuartil ke-3 atau kuartil atas. Kalau itu sudah didapat, cari TB-nya. TB berarti sama dengan berapa itu? 27 ya, ini 27 dikurangi dengan 0,5. Berarti hasilnya adalah 26,5. Kemudian sigma Fs, jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil. Ini kelas kuartilnya di sini, jumlah sebelumnya, berarti tinggal lihat nih, ini jumlah sebelumnya. Berapa ini? 22. Tuliskan di sini, 22. Kemudian FK3 ini ya, bukan 1 nih diganti 3 karena kuartil 3. Nah, FK3 frekuensi pada kelas kuartil 3. Ini frekuensinya, lihat kelasnya tadi di sini, berarti ini angkanya nih. Berapa? 8. Tulis 8. P-nya otomatis yaitu adalah sama dengan tadi, yaitu 5. Nah, kalau ini sudah dapat, kita substitusikan ke dalam rumus. K3 sama dengan TB. TB-nya adalah 26,5 ditambah berapa? 3 kali N bagi 4. Ini berapa? 30 ya, berarti 30 dikurangi jumlah frekuensi sebelumnya 22 dibagi frekuensi K3-nya 8. Nah, dikalikan panjang kelasnya 5. Berarti K3 sama dengan 26,5 ditambah 30 dikurangi 22, 8 dibagi 8 dikalikan dengan 5. Berarti K3 sama dengan 26,5 ditambah 8 bagi 8, 1 ya. Berarti 26,5 ditambah 1 kali 5, 5. Berarti K3-nya sama dengan 31
31,5. Nah, ini ya 31,5. Terus bagaimana nih? Nah, sekarang jangkauannya nih. Nah, di sini aja di atas nih. Jangkauan kuartil ya. Nah, jangkauan kuartil atau JK itu sama dengan K3 dikurangi K1 sama dengan K3-nya 31,5. K1-nya tadi adalah berapa? 16,5. Nah, 31,5 dikurangi 16,5. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 15. Oke ya. Yang B-nya, apa yang B-nya? Jangkauan semi interkuartil atau kita tulis JSK sama dengan setengah, langsung aja setengah dikalikan JK ya. Karena JK itu sama aja dengan K3 dikurang K1, berarti sama dengan setengah dikalikan 15 sama dengan 7,5. Oke ya, itu jadi hasilnya adalah 7,5 untuk jangkauan semi interkuartil dan jangkauan kuartilnya itu adalah 15. Jadi gunakanlah rumus kuartil data berkelompok. Oke, itu saja dari saya cukupkan sekian. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.